Muncul selentingan, Utsman sudah dibunuh. Dilarang berhaji tahun itu. Banyak sekali keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi. Orang berharap pemimpin adil, tapi dia pun berbuat zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Seperti biasa bersama Widya dan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dan untuk kali ini sahabat Al-Quran kita sudah di episode ke-49 ya. Dan alhamdulillah Masya Allah sudah jauh kita belajar. Dan tentunya untuk episode kali ini akan kita bahas adalah surah Al-Fat. Dan seperti biasa juga kita akan membagi surah ini menjadi 3 sesi, menjadi 3 bagian video. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran bisa menikmatinya, bisa mengikutinya dengan baik. Oke, langsung saja untuk surah Al-Fat ini Ustadz artinya adalah kemenangan. Sebelum kita bahas poin-poinnya Ustadz yang ingin dia tanyakan, kemenangan yang dimaksud di surah Al-Fat ini seperti apa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Widya dan seluruh pemirsa, tentunya Al-Fath di sini berbicara tentang kemenangan. Kemenangan yang dimaksudkan di sini ada yang menafsirkannya dengan pembebasan kota Mekah. Tetapi sebahagian besar dari para sahabat ketika ditanya apa maksud dari kemenangan di sini, mereka mengatakan kemenangan sebagai konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini akan kita bahas nanti ketika kita masuk kepada surah. Satu perjanjian yang zahirnya itu nampak merugikan bagi umat Islam, namun ternyata ada hal-hal di luar jangkauan logika manusia yang ternyata Allah sedang menyiapkan satu rekayasa terbaik bagi umat ini. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke poinnya saja, yaitu pertama adalah sulhu Hudaybiyah. Sulhu ini maksudnya apa Ustadz? Sulhu itu artinya perjanjian damai. Jadi salah satu latar belakang turunnya surah ini di mana Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriah itu memutuskan untuk berangkat bersama ribuan sahabat untuk melaksanakan umroh. Ya, mereka ingin melaksanakan bukan umroh bahkan haji bisa dikatakan. Mereka berangkat, mereka sudah memakai pakaian ihram, membawa hewan ternak yang akan disembelih tentunya nanti di Masy'aril Haram. Ikut bersama para sahabat di sana adalah Utsman bin Affan dan beberapa sahabat senior termasuk Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika Rasulullah dan rombongan jamaah haji ini sampai di tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kalau zaman sekarang itu sudah masuk wilayah kota Mekah. Kalau orang berangkat dari Jeddah itu melewati satu kawasan yang disebut dengan Shumaisi. Nah, inilah tempat yang dahulunya namanya Hudaybiyah. Jadi tidak mungkin orang itu kalau bergerak dari Madinah masuk ke Mekah kecuali melewati kawasan yang namanya Hudaybiyah ini. Nah, begitu kabar Nabi dan orang Islam di Madinah berangkat haji, tentunya ini membuat gempar masyarakat Mekah. Mereka pun membuat sebuah rekayasa. Salah satunya adalah mereka bersiap terus untuk menghadang rombongan jamaah haji ini tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Ya, jadi waktu itu Nabi pun mendengar rombongan ini ditolak untuk dapat berhaji, bahkan untuk dapat memasuki kota Mekah. Padahal waktu itu bisa kita katakan kota Mekah dengan Ka'bah di dalamnya ini kota internasional. Di musim haji orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Mekah sekedar untuk melaksanakan ritual haji. Tapi kenapa untuk umat Islam secara khusus tak dibenarkan? Nah, jadi waktu itu dalam rangka untuk meregangkan ketegangan yang ada, Nabi Muhammad pun mengutus sahabat Utsman bin Affan. Kenapa Utsman? Pertama, Utsman ini bisa dikatakan tokoh yang dermawan
yang sampai saat ini asetnya masih banyak di Mekah. Aset-aset yang tinggalkan Utsman masih banyak. Kemudian Utsman ini juga termasuk di antara dari keluarga bangsawan yang ada di Mekah. Sehingga Nabi mengira keluarga dan kabilah Utsman tentunya ini bisa membackup Utsman supaya dapat bernegosiasi dengan baik sehingga umat Islam dibenarkan untuk berhaji. Namun apa dikata, setelah Utsman berangkat sendiri ke kota Mekah, tentunya waktu itu tidak ada kabar tentang bagaimana nasib Utsman. Sehingga berita tentang apa nasib Utsman menjadi berita yang liar. Ya, muncul selentingan Utsman sudah dibunuh. Muncul selentingan Utsman sudah dihabisi nyawanya. Sehingga waktu itu beberapa sahabat yang menunggu kabar baliknya Utsman dari negosiasi tadi, akhirnya apa? Mereka berkumpul di bawah sebuah pohon kurma, mereka berbaiat dengan Rasulullah. Mereka mengatakan, kita akan berperang melawan kafir Quraisy apapun konsekuensinya dan tidak akan meninggalkan medan perang walaupun kita harus meninggal dunia. Inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Bai'atur Ridwan. Sahabat berbaiat kepada Rasul demi untuk menggapai surga Ridwan. Ya, tentunya ini berharap yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Sebelum konflik bersenjata muncul, ternyata Utsman balik. Bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nah, di momen itu dibuatlah sebuah kesepakatan. Apa itu? Di antara poin kesepakatan, poin pertama, umat Islam dilarang berhaji tahun itu. Harus pulang kembali ke Madinah dan dibenarkan untuk berumroh tahun depan. Ya. Poin kedua, akan dilakukan gencatan senjata, tidak saling perang antara kafir Quraisy dan orang Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Yang ketiga, inilah salah satu poin yang terkesan merugikan umat Islam. Apa itu? Apabila ada orang kafir Quraisy yang masuk Islam, kemudian lari ke Madinah, Nabi wajib mengembalikan mereka ke Mekah. Tapi sebaliknya, jika ada orang Madinah murtad, balik kembali ke agama pagan, maka mereka berhak untuk menjemputnya tinggal kembali di Mekah. Nah, jadi zahir dari perjanjian ini dirasa oleh Umar bin Khattab sangat merugikan umat Islam. Sampai Umar mengatakan, bukankah kita benar wahai Rasulullah? Kenapa kita menerima kehinaan seperti ini? Tapi ketika itu Rasulullah memutuskan untuk menandatangani kesepakatan itu dan akhirnya terwujudlah. Namun apa yang terjadi? Masa setelah Sulhul Hudaybiyah ini betul-betul menjadi masa yang sungguh luar biasa bagi dakwah Islam. Ketika terjadi gencatan senjata yang dijadwalkan 10 tahun, jumlah penduduk Mekah yang masuk Islam di periode itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Mekah yang masuk Islam di periode Nabi berdakwah 13 tahun. Ya. Kemudian orang-orang Islam, orang-orang Mekah yang masuk Islam sesuai dengan perjanjian itu kan harus dibalikkan ke Mekah. Jadi akhirnya setiap orang-orang yang masuk Islam ini disuruh pulang ke Mekah, mereka tak mau. Hingga pada akhirnya mereka bersembunyi di gurun pasir, membentuk sebuah komunitas yang pada akhirnya mereka menjarah setiap kafilah dagang orang Quraisy yang lewat. Dan ini tentunya sangat merugikan orang-orang kafir Quraisy. Hingga pada akhirnya kafir Quraisy lah yang meminta kepada Nabi agar perjanjian itu dibatalkan. Kemudian reaksi Nabi gimana, Ustaz? Nah, jadi waktu itu di sini kalau kita lihat, kalau sekiranya tidak ada perjanjian Hudaybiyah, maka tidak akan ada peristiwa pembebasan kota Mekah. Karena pembebasan kota Mekah itu datang sebagai konsekuensi orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini menunjukkan kepada kita peristiwa ini banyak hal-hal zahir yang mungkin nampak oleh kita dengan kemampuan berpikir kita yang sangat terbatas. Mungkin tampak luarnya sangat merugikan kita. Tapi ternyata di balik yang kita benci ada hikmah besar yang sedang Allah persiapkan untuk kita. Sebaliknya di balik yang mungkin kita senangi
ada justru musibah yang sedang menanti kita. Nah, jadi peristiwa ini betul-betul merupakan penyadaran bagi para sahabat untuk tidak melihat suatu permasalahan itu semata-mata dengan pendekatan rasional dan logika. Karena tentunya ketika Allah sudah menetapkan satu urusan, pasti ada hikmah dan kebaikan di balik urusan itu. Walaupun di awal mungkin sulit bagi kita untuk bisa menangkap apa kira-kira pesan Allah di balik itu semua. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di pembukaan surah ini, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan mengatakan, sungguh kami berikan kepadamu Muhammad kemenangan yang nyata. Kemenangan itu apa maknanya? Kemenangan tidaklah disebut dalam bahasa Arab kecuali ketika kita menang dan kita bisa memperoleh sesuatu yang sebelumnya bukan milik kita. Umat Islam terusir dari Mekah 8 tahun yang lalu, tapi setelah adanya Sulhul Hudaybiyah, dibebaskan kota Mekah, sekarang kota Mekah jadi salah satu wilayah Islam. Nah, padahal kalau kita lihat posisi Mekah ini kan sangat strategis sekali. Ada Ka'bah di sana, setiap tahunnya orang-orang berangkat berhaji ke sana, makanya sangat penting sekali. Dan di sini Allah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya banyak sekali keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi. Diampuni dosanya yang lalu, diampuni dosanya yang akan datang. Kemudian Allah berikan padanya hidayah. Kemudian Allah bela Nabi dan turunkan pertolongan dalam peperangan. Bahkan lebih dari itu, Allah turunkan rasa tenang dan kedamaian dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, kedamaian dan ketenangan hati inilah ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan syurga dunia. Syurga dunia itu bukan ketika uang banyak atau ketika pangkat tinggi, tapi ketika pikiran itu lempang, hati tenang, tidak ada yang menggoncang jiwa kita. Dimanapun kita tinggal, walaupun rumah yang sekecil apapun, tapi ketika hati tenang, maka itu adalah surga dunia. Maka dikatakan di surah Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Surga dunia, surga akhirat. Surga dunia dalam bentuk ketenangan hati, dan surga akhirat itulah surga yang dideskripsikan dalam Al-Quran. Siapa yang tak pernah mendapatkan surga dunia, maka jangan banyak berharap mendapatkan surga akhirat. Kita masih mau lanjut juga lagi membahas mengenai tugas Rasul dan baiat para sahabat. Ini boleh dilanjut lagi Ustaz, seperti apa tugas Rasul? Tentunya kalau kita melihat pada ayat ke-8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita apa sebenarnya ringkasan misi dan tugas Nabi. Allah mengatakan di sini, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami utus kaum Muhammad untuk menjadi seorang saksi, wa mubasysyir, pembawa kabar gembira, wa nadhira, pembawa peringatan. Untuk apa? Litu'minu billah wa rasulih, supaya kau dapat beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruh, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu mendukung Nabi, tu'azziruh, wa tuwaqiruh, kita hormati Nabi, wa tusabbihuh, dan kita senantiasa bertasbih kepada Allah, memuja dan memuji Allah di pagi dan di petang hari. Nah, jadi sebenarnya baiatnya para sahabat, sebagaimana yang disinggung di episode sebelumnya, bagaimana sahabat ketika mendengar kabar Utsman itu terbunuh, secara spontan mereka siap di detik itu juga berbaiat, siap hidup mati berjuang bersama Nabi. Nah, makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, semua sahabat yang ikut berbaiat hidup mati berjuang bersama Nabi, sesungguhnya mereka adalah bagian dari penduduk surga. Jadi kalau selama ini ada anggapan yang diberikan kabar gembira masuk surga itu hanya 10 orang sahabat, sebenarnya kalau kita kumpulkan banyak hadis, lebih dari 10, bahkan bisa katakan ribuan sahabat sebelum meninggal sudah ada kabar gembira mereka masuk surga. Tidak akan masuk neraka orang yang berjuang bersama Nabi di perang Badar, disebutkan. Tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat bersama Rasul, baiat Ridwan. Jadi ini gambaran kepada kita
bagaimana momen-momen genting itu selalu menjadi bisa dikatakan momentum terseleksinya mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana mereka kelompok-kelompok munafik yang muncul tentunya di momen-momen krusial seperti ini. Oke, baik, Masya Allah. Oke, kita langsung saja ke poin berikutnya, yaitu hakikat kaum munafikin dan akibat yang mereka terima. Bagaimana hakikatnya, Ustaz? Ya, tentunya dalam konteks jamaah haji yang berangkat bersama Nabi, mereka semua ini kan ada juga orang yang identitasnya Muslim, tapi tidak benar-benar beriman. Ketika mereka menemukan satu momentum, bisa dimanfaatkan momentum itu untuk menyerang pribadi Rasulullah, menjatuhkan semangat juang para sahabat, mereka juga bergerak di sana. Ya, jadi bayangkan sahabat yang gembira keluar dari Mekah, ingin berangkat haji, tiba-tiba dilarang haji tahun itu, harus pulang kembali. Mereka bawa kembali kambing yang sudah diikat untuk siap dikurbankan di sana. Yang terjadi apa? Orang-orang munafik ini mulailah membisikkan kata-kata yang membuat mereka itu goyah iman orang-orang yang beriman. Dikatakan di sini, sayaqulu lakal mukhallafun minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Banyak di antara orang-orang Arab Badui yang diajak Rasul ketika akan berjuang, ayo berjuang bersama kami. Jawaban mereka, kami sibuk sekali, lagi panen ini, anak kami lagi sakit. Mencari berbagai alibi dan alasan. Disibukkan mereka dengan urusan pekerjaan dan keluarga yang membuat mereka tidak bisa ikut berjuang bersama Rasul. Allah mengatakan mereka itu mengucapkan dengan lisannya apa yang tak sesuai dengan hatinya. Jadi mulutnya ngomong, ya kami sibuk. Padahal dalam hatinya, kami tak yakin kalian menang, makanya kami tak mau ikut. Nah, jadi disinilah gambaran bagaimana munafik itu betul-betul menggoyahkan juga. Dan orang munafik, salah satu ciri mereka yang paling utama adalah berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka, artinya ketika menang, ya Allah nggak akan turunkan pertolongan untuk orang-orang beriman. Ya, jadi termasuklah dalam kondisi sekarang ini. Kita mungkin sholat kita rajin, puasa kita jalan, tapi ketika sedikit saja terbesit di pikiran kita, dalam momen-momen sulit Allah tak akan membantu orang-orang yang beriman, ini sudah termasuk dan tergolong berburuk sangka kepada Allah. Nah, buruk sangka kepada Allah ini termasuk dosa besar. Jangan anggap sepele. Jadi kita harus yakin janji Allah itu pasti akan terwujud. Hanya tinggal apakah kita sudah memenuhi persyaratan turunnya pertolongan Allah atau belum. Tapi tidak boleh sedikit pun kita merasa Allah berlepas tangan dari kita dan berburuk sangka kepadanya. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang munafik. Maka dari itu kalau kita lihat di momen Bai'atur Ridwan ini kan bisa dikatakan nampak betul terseleksi orang-orang yang beriman dari orang-orang munafik. Orang-orang beriman ketika diajak berbaiat untuk hidup mati, tidak ada sedikit pun mereka berpikir untuk berpaling dari baiat itu. Kalau diminta, ya sudah, kami siap. Kalaupun kemudian Allah menetapkan mereka menang, ya menang. Kalaupun mereka ditetapkan kalah dan gugur sebagai syahid, maka dibalik setiap ketetapan Allah itu pastilah itu yang terbaik. Nah, ini yang perlu untuk kita pelajari dari bagaimana kontrasnya antara sikap sahabat yang beriman dan beberapa golongan munafik yang tentunya laksana musuh dalam selimut. Kalau kita lihat di ayat ke-18, ini ada satu ayat yang sangat menarik. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu Muhammad di bawah pohon. Itulah baiat ridwan tadi. Ya. Kenapa? Kesiapan mereka untuk berbaiat, bahkan menggadaikan nyawa ini.
Ya, ini menggambarkan kepada mereka tujuan mereka berjuang bersama Nabi bukan hanya untuk kepentingan dunia saja, tapi mereka juga punya cita-cita yang tinggi dalam konteks akhiratnya. Jadi ini yang perlu untuk kita renungkan sebenarnya. Tidak mungkin datang kemenangan sampai kita punya karakteristik dan jiwa siap berkorban sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat yang ikut berbaiat bersama Nabi. Ada sebuah kisah menarik. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i sedang tawaf keliling Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang berdoa, "Ya Allah, ridholah kau kepadaku. Ya Allah, ridholah kau kepadaku. Ya Allah, ridholah kau kepadaku." Kemudian Syafi'i bertanya, "Ya hadza, bagaimana kau minta Allah ridho kepadamu kalau kau belum ridho terhadap ketetapan Allah?" Nah, jadi ini kuncinya. Di saat Allah mengatakan Allah telah ridho kepada orang-orang beriman. Artinya, sebelum Allah mengatakan aku ridho atas kalian, kita terlebih dahulu harus ridho atas segala ketetapan Allah dengan tidak berburuk sangka atas ketetapan yang Allah buat. Musibah dan kejadian buruk sekalipun, renungkan pasti di baliknya ada hikmah, nikmat dan kebijaksanaan yang mungkin sekarang masih tersembunyi, tapi suatu saat Allah akan nampakkan hakikatnya kepada kita. Oke, intinya harus ridho sebelum Allah ridho kepada kita, kita ridho dulu kepada Allah. Betul, ridho pada ketetapan Allah. Oke, ridho kepada ketetapan Allah. Memang kadang-kadang kita kalau udah ketemu sama musibah langsung bawaannya ngeluh aja ya Ustaz ya. ini kok gini sih, ini kok begitu sih, begitu. Betul. Oke, Widi mau menyinggung soal kaum munafik tadi Ustaz. Terkadang kita kalau dalam kehidupan sosial, kita mudah sekali melabeli seseorang dengan istilah munafik gitu. Nah, kita belum paham nih Ustaz, sebenarnya karakteristik munafik itu masih samakah dengan seperti di zaman Rasulullah, atau sekarang munafik itu kalau di kehidupan sosial kita udah berbeda gitu Ustaz. Jadi kita mudah melabeli orang. Ya, pertama tentunya kita perlu menghindar. Di zaman Nabi, perbedaan munafik dan mukmin itu apa? Orang yang beriman justru dia mengarahkan pada dirinya, jangan-jangan aku ini munafik, untuk mengevaluasi diri. Zaman kita sekarang begitu berbeda sedikit langsung kita tuduhkan orang kau munafik dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, munafik ini perlu kita pahami. Munafik dalam Islam itu ada dua macam. Ada munafik dalam akidah, ada munafik dalam sikap dan perilaku. Munafik dalam akidah ini tergolong orang kafir. Siapa mereka itu? Orang yang sebenarnya benci kepada Islam. Orang yang sebenarnya ingin Islam ini mundur dan hancur. Tetapi karena jumlah muslim mayoritas, untuk melindungi diri dan kepentingan, mereka masuk Islam. Tapi di dalam itu, mereka buat konspirasi menghancurkan Islam dari dalam. Ini sama saja dengan kafir. Bahkan dikatakan nanti di akhirat, mereka berada di neraka paling dasar. Karena ini adalah lebih jahat daripada kafir. Munafik seperti ini. Berpura-pura masuk Islam hanya untuk menyerang Islam dari dalam. Tapi dia pakai atribut Islam. Ya. Tapi ada munafik sifat. Nabi Muhammad mengatakan orang munafik itu ada tandanya. Apa itu? Kalau ngomong dusta, kalau janji nggak nepati, kalau diberikan amanah khianat. Ini munafik sifat. Dia dengan dia lakukan ini tak langsung keluar dari Islam. Tetapi kalau dia tidak memperbaiki hati dan dirinya, lambat laun dikhawatirkan bisa berpengaruh kepada akidahnya. Nah, jadi ketika ada orang suka ingkar janji, langsung kita munafik. Nah, bukan artinya kau keluar dari Islam. Nah, mungkin salah satu dari sifat tadi kita temukan pada dia. Sehingga kita minta, cobalah evaluasi dirimu. Bagaimana orang percaya kepadamu ketika tanda-tanda kemunafikan ada pada diri seorang. Yang jelas, harus lebih banyak kita arahkan anak panah kemunafikan pada diri kita, bukan pada orang lain. Jadi orang mukmin setiap hari khawatir ada sifat kemunafikan pada dirinya. Orang kafir dan munafik sebenarnya 40 tahun tak pernah terpikir dia munafik. Inilah perbedaannya.
Langsung saja Ustadz, untuk poin kita sekarang ini adalah mengenai terrealisasinya mimpi Nabi dan beberapa sifat Nabi bersama para sahabatnya. Nah, mimpi Nabi yang dimaksudkan di surat ini mimpi tentang apa, Ustadz? Iya. Jadi dikisahkan surah Al-Fat ini turun kapan? Di momen selesai perjanjian Hudaybiyah. Nabi bersama para sahabat masih di kemah-kemah dalam perjalanan pulang ke Madinah. Di malam hari itu Nabi bermimpi. Nabi bermimpi. Apa mimpi Nabi? Rasulullah SAW bersama para sahabat memakai baju ihram melakukan haji. Melakukan haji. Di momen itu Rasulullah terbangun dan surah Al-Fat ini termasuk di antara surah yang turun di malam hari. Jadi setelah Nabi Muhammad bermimpi, turunlah surah ini. Dan surah ini mengatakan, laqad sadaqallah rasulahur ru'ya bil haqq. Allah Subhanahu wa taala akan buktikan kepada nabinya kebenaran mimpinya. Jadi ini termasuk di antara ayat Al-Qur'an yang turun menceritakan tentang sebuah peristiwa sebelum momen kejadiannya. Jadi ayat ini mendahului masanya. Karena Nabi Muhammad berhaji wada itu kan tahun ke-10 Hijriah. Ayat ini turun tahun ke-6 Hijriah. Jadi menunjukkan apa bukti Quran itu mukjizat. Quran bercerita tentang masa lalu, Quran cerita tentang masa depan, yang kemudian apa yang disebutkan dalam Quran ini terbukti. Nah, jadi di sini Rasulullah kemudian menyampaikan mimpi itu kepada para sahabat. Dan betapa gembiranya sahabat ketika turun ayat dari surah Al-Fatah ini yang menyebutkan Allah akan realisasikan mimpi Nabi. Nah, jadi ketika turun ayat ini belum lagi berhaji, tapi sudah digambarkan oleh Allah. Anggap aja janji Allah ini pasti dan kalian akan melihat momentum itu akan terjadi. Nah, yang paling menarik adalah Allah mengatakan di sini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa hidayah dan agama yang benar untuk agama ini diberikan dimenangkan atas segala agama yang lain. Ya, kalau kita melihat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan Islam ini salah satu bukti kebenarannya apa? Tidak ada di muka bumi agama yang diserang dengan begitu masif seperti kondisi yang dialami Islam. Mungkin kalau agama lain mendapatkan serangan dari media seperti serangan yang dihadapi oleh Islam, udah lama agama itu nggak eksis. Ya. Allah katakan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka. Para ulama mengatakan, ayat ini membuat sebuah perumpamaan. Seakan-akan orang-orang kafir di muka bumi ingin memadamkan cahaya Islam seperti orang ingin memadamkan cahaya matahari dengan cara meludahi matahari. Bayangkan sekarang ada kurang lebih 8 miliar penduduk bumi. Kalau 8 miliar penduduk bumi sepakat, yuk kita ludahi matahari biar matahari padam. Apa yang terjadi? Ketika kompak kita di detik yang sama meludahi matahari, bisa saja. Sedikit pun matahari itu tidak akan tersakiti oleh ludah itu. Tapi yang terjadi apa? Ludah itu balik kepada wajah orang yang meludah. Itulah hakikat sekarang. Semua yang menyerang Islam, serangan itu balik kepada dia. Nah, ini yang perlu untuk kita. Kemenangan Islam adalah kemenangan yang pasti karena Allah sudah janjikan itu. Nah, hanya saja PR bagi kita apa? Di akhir surah Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat Nabi dan sifat para sahabatnya, dan itulah karakteristik generasi yang akan mendapatkan kemenangan nantinya. Ya, jadi kalau kita ingin bisa menggapai prestasi sebagaimana prestasi yang dicapai Rasulullah dan para sahabat, ya tinggal kita
tiru saja sifat mereka. Apa itu? Pertama, Allah katakan, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang yang bersamanya, gimana sifat mereka? Asyidda 'alal kufar. Tegas kepada orang-orang kafir. Apa pengertian tegas di sini? Tegas ini nggak perlu artinya kasar, tak perlu atau keras, tapi dalam masalah akidah tak boleh ada kompromi. Ini arti tegas. Aturan hukum diterapkan. Bisa saja orang sambil senyum tapi tegas. Bisa saja orang sambil bentak-bentak tapi orang bilang nggak tegas ini. Jadi ketegasan nggak diukur dari besarnya suara. Ketegasan tidak diukur dari lemah lembutnya berbicara, tapi sejauh mana komitmen seseorang untuk menegakkan aturan main yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ruhama bainahum. Sifat generasi pemenang adalah mereka saling mencintai antar sesama mereka. Ya, kalau kita lihat kan banyak umat Islam zaman sekarang terbalik. Kalau sama orang di luar Islam sikit-sikit toleransi, walaupun sampai beribadah selawatan dalam gereja dan lain sebagainya yang nyeleneh, tapi begitu berbeda ya manhaj agama saja, dibubarkan pengajian ini, dia rusuhkan pengajian itu, tentunya ini bukan karakteristik dari pengikut Rasulullah. Kemudian tarahum ruk'an sujada, pengikut Nabi, kau melihat mereka selalu bersama jemaah ruku dan sujud. Jadi ini sifat dari generasi pemenang. Artinya apa? Sejauh mana kasih sayang kita antara sesama muslim, sejauh mana ketegasan kita terhadap orang di luar Islam, dan sejauh mana komitmen kita untuk melakukan ruku dan sujud secara berjemaah untuk menguatkan kesatuan umat. Nah, yang paling menarik, selama ini kan umat Islam itu terbelah menjadi, bisa dikatakan, dua kelompok besar, Sunni dan Syiah. Salah satu pemicu terpecahnya kelompok ini adalah terkait masalah siapa yang paling berhak untuk menjadi pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Siapa khalifah Nabi? Syiah mengatakan Ali menantunya, sama juga garis keturunan sama Nabi. Tapi mayoritas umat Islam setuju dengan peristiwa sejarah. Abu Bakar lah yang lebih pantas. Kenapa? Karena Abu Bakar yang ditunjuk Nabi sebagai imam sholat subuh saat Nabi sedang sakit dan tak bisa jadi imam. Nah, kalau kita renungkan ayat ini, ayat penggal pembuka dari ayat ke-29 penutup ini mengisyaratkan urutan pengganti Nabi. Coba lihat, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Oke. Siapa setelah Nabi? Walladzina ma'ahu. Orang yang bersamanya. Kata-kata ini mengisyaratkan tentang Abu Bakar. Karena yang bersama Nabi, berduaan sama Nabi, di dalam gua hanya Abu Bakar. Meskipun dari banyak sahabat ya Ustaz. Ketika Nabi Muhammad ingin hijrah, yang dipilih Nabi untuk menemani Nabi perjalanan hijrah hanya Abu Bakar. Berarti kata-kata walladzina ma'ahu ini mengisyaratkan tentang figur Abu Bakar. Ketika Nabi berkata pada Abu Bakar di Gua Thur, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Nah, kemudian yang kedua, asyidda al-kufar. Tegas kepada orang kafir. Ini sifatnya Umar. Umar itu begitu nampak ada orang berbeda pendapat sedikit, Umar mengatakan, biar ku tebas lehernya Rasul. Ini kan sering kita lihat. Umar tidak mau kompromi untuk kebatilan. Ya, berarti setelah Abu Bakar, sifat Umar. Kemudian yang ketiga, tarahum, ruhama bainahum. Saling mengasihi. Di antara semua sahabat, yang paling dikenal pengasih siapa? Utsman. Karena Utsman ini pantang lihat orang susah, langsung keluar uangnya membantu. Ya, sangat pengasih Utsman ini. Dan kemudian penutup Khulafaur Rasyidin siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa sifatnya? Tarahum ruk'an sujada. Sahabat Nabi yang paling kuat solatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ayat ini
sebenarnya kalau kita renungkan sudah ada urutan Khulafaur Rasyidin secara tersirat. Yang tentunya ini perlu jadi perenungan. Sekarang ini kan Syiah membenturkan antara Abu Bakar dengan Ali. Seakan-akan ini ada persaingan politik di antara keduanya. Padahal selama Abu Bakar, Umar, Utsman memerintah, Ali adalah penasehat terbaik bagi 3 khalifah sebelumnya. Kalau Ali memang mau jadi oposisi atau tidak mendukung, ya pasti ada pemberontakan di situ. Tidak terjadi. Justru Ali mendukung. Sangat mendukung. Iya. Bahkan pernah ada sebuah kisah Ali bin Abi Thalib diprotes oleh seseorang di masa dia menjabat sebagai khalifah. Ali, kenapa di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, negeri umat Islam ini aman saja. Nggak ada perang saudara, nggak kacau balau seperti saat kau memerintah. Waktu itu Ali menjawab. Apa jawaban Ali? Waktu Abu Bakar, Umar, Utsman menjabat, rakyatnya macam aku, kata Ali. Tapi waktu aku menjabat, rakyatnya macam kau. Nah, iya. Jadi kita sering sekali nyalahkan tanpa kita jadikan sudahkah karakter kita ini layak untuk dapat pemimpin yang baik. Kalau kita berharap pemimpin itu macam malaikat, tapi kita pun masih membudayakan perbuatan yang buruk. Orang berharap pemimpin adil, tapi dia pun berbuat zalim. Bagaimana dapat? Jadi disinilah menariknya kalau kita lihat dikisahkan juga ciri dari Nabi Muhammad dan ciri dari pengikut Nabi Muhammad ternyata sudah ada dalam Taurat dan Injil. Oke, dalam Taurat dan Injil. Ya. Bagaimana kisahnya dalam Taurat? Digambarkan dalam Taurat itu tanda pengikut Nabi Muhammad, ya, mereka itu nampak di wajah mereka tanda bekas sujud. Gimana tanda bekas sujud? Sebagian orang mengatakan ada hitam, sehingga gitu. Sengaja dia ya sujud pun dia dikuat-kuatin biar tegaknya. Tidak. Sujud itu memberikan pada wajah seseorang itu cahaya yang tak diberikan kepada yang lain. Jadi ada yang hitam tapi wajahnya kusam. Ya, orang yang salat telah mempengaruhi karakternya, kita akan temukan cahaya, nur Allah nampak terpancar dari wajah orang-orang yang menjaga salatnya. Sedangkan perumpamaan Nabi dalam Injil itu bagaimana? Digambarkan seperti sebuah tumbuhan di awal dengan benih yang kecil, kemudian tumbuh kembang hingga kemudian memiliki banyak batang dan cabang. Begitulah Islam. Islam itu diawali yang ikut Rasulullah, istrinya, Ali, kelompok yang kecil. Tapi seperti tumbuhan dari tunas yang kecil, lambat laun menjadi pohon yang besar. Kalau kita lihat, tak pernah dalam sejarah jumlah umat Islam itu berkurang. Malah bertambah. Bertambah terus. Makin ya kampanye radikal, kampanye atas terorisme, ditakut-takuti orang ya untuk memeluk Islam yang benar. Semakin orang justru tertarik untuk memeluk agama ini. Masya Allah, itulah janji kemenangan Islam itu ya. Betul. Ya, oke. Ya baik, Masya Allah, sahabat Al-Quran, kita sudah selesai membahas surah Al-Fat dan kisah-kisah di balik surah ini sangat luar biasa sekali ya Ustadz ya, benar-benar membuat kita tersentuh dan Widya berharap juga dapat memberikan makna tersendiri ya bagi sahabat Al-Quran yang menyaksikan tayangan ini. Dan seperti biasa Widya ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi untuk membahas surah-surah yang lain. Jadi tetaplah saksikan kami sahabat Al-Quran di Penyelami Rahasia Al-Quran.